Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan biografi Ki Hajar Dewantara. Raden Masuwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Masuwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Masuwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara menamakan sekolah dasar di ILS, Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia, Sekolah Dr. Bumi Putra. Tapi lantaran sakit, sekolahnya tersebut tidak bisa diselesaikan. Ki Hajar Dewantara kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Setiotomo, Miten Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahya Timur, dan Pusara. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Selain bekerja sebagai seorang wartawan muda, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Daus Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang nantinya akan dikenal sebagai Tiga Serangkai, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indiseki, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia, pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan kesatuan rakyat untuk menentang kolonial Belanda. Semangatnya tidak berhenti sampai di sini. Pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Al X Nederlander West, seandainya aku seorang Belanda, dan EN for Allen maar ook Ellen for in, satu untuk semua tapi semua untuk satu juga, di mana kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara. Namun mereka menghendaki ke negeri Belanda karena di sana mereka bisa mempelajari banyak hal daripada di daerah terpencil. Di tanah air, Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang diberi nama National Underwijs Institute atau Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tetapi dengan kegiatan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut. Selama mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga tetap rajin menulis. Saat pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat Putra dalam tahun 1943, Ki Hajar Dewantara ditunjuk untuk menjadi salah seorang pemimpin bersama Insinyur Soekarno dan Tentara Andes Muhammad Hatta dan Ki Haji Mas Mansur. Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatan ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. 2 tahun setelah mendapat gelar Doktor Honoris Causa itu, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini nama Ki Hajar Dewantara bukan hanya diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan,
Bapak Pendidikan Nasional yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Tapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tahun 22 tanggal 28 November 1959. Sekian yang bisa saya sampaikan atas biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.